Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita selanjutnya, yaitu mengenai sistem persamaan dua variabel. Di mana sistem persamaan dua variabel ini yang mengenai linear kuadrat ya, linear kuadrat. Nah, sebelum kita jelaskan, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Lihat, jadi ini ada dia sistem persamaan dua variabel, ada yang dia linear kuadrat. Nah, untuk yang pertama kita pelajari adalah linear kuadrat. Nah, jadi untuk dia linear kuadrat berarti dia ada dua persamaan ya, katanya persamaan. Yang pertama linear dan satu lagi yang bagian kuadrat. Nah, bentuk umumnya seperti ini, Y sama dengan PX tambah Q. Ini berarti dia yang linear berpangkat 1. Satu lagi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini yang kuadrat ya, berpangkat 2 ya. Nah, sebelum kita ke soal, ada beberapa yang harus kita ketahui mengenai diskriminan. Nah, untuk diskriminan dalam grafik yang akan kita kerjakan nanti ya, mungkin di video selanjutnya. Nah, jadi cara-caranya diskriminan ini, yang pertama itu ada diskriminan kalau dia A lebih besar dari 0 nih ya. Kalau dia A lebih besar dari 0, maka dia itu terbuka ke atas atau seperti huruf U ya, terbuka ke atas ya, terbuka ke atas. Kalau dia A kecil 0, dia terbuka ke bawah seperti huruf N. Nah ya. Nah, jadi kalau selebihnya itu dia sama. Kalau ada yang pertama, kalau dia ini kan AX kuadrat tambah BX tambah C ini, dia itu kan dia membentuk parabola atau membentuk huruf U. Nah, kalau PX tambah Q ini adalah linear, dia berarti dia grafiknya lurus. Nah, jadi ini lurus ini adalah linearnya, yang U-nya ini yang seperti huruf U ini adalah fungsi kuadratnya. Nah, jadi kalau digabung, apabila linear yang ini, fungsi linearnya ini berpotongan atau memotong, itu berarti dia D-nya lebih besar dari 0. Kalau dia D lebih besar dari 0, maka dia memotong. Gambar grafiknya memotong, dan itu dia mempunyai himpunan penyelesaian 2 titik. Nah, jadi dia memotong di 2 titik ya. Nanti di 2 titik. Kalau di sini berarti titik yang ini sama yang ini, dia memotong. Nah, kalau dia ini bersinggungan, artinya bersinggungan, dia pas menyinggung yang linear, pas menyinggung dari grafik fungsi kuadratnya. Nah, itu berarti dia bersinggungan atau D-nya sama dengan 0, diskriminannya sama dengan 0. Nah, kalau dia tidak memotong sama sekali, yang grafik yang untuk fungsi kuadratnya tidak memotong dengan grafik fungsi linearnya, ini berarti tidak memotong ya. Nah, itu berarti D-nya lebih kecil 0. Nah, kalau dia tidak memotong, kalau dia lebih kecil 0, maka himpunan penyelesaiannya atau titik potongnya itu tidak ada ya. Nah, jadi yang himpunan penyelesaian ini 2 titik ini artinya titik potongnya ya. Himpunan yang ini 1 titik, titiknya di sini pas. Nah, kalau yang ini dia tidak memotong, maka tidak ada titik potong. Nah, begitu juga dengan yang di A lebih kecil 0, bedanya cuman dia terbuka ke bawah. Kalau dia lebih besar dari 0, dia memotong. Bersinggungan D sama dengan 0. Kalau dia tidak berpotongan, D lebih kecil dari 0. Nah, jadi dalam titik potongnya, titik potong untuk D lebih besar dari 0 itu ada 2 titik potong. Kalau dia bersinggungan, dia hanya 1 titik potong. Nah, kalau dia himpunan penyelesaiannya, kalau dia D lebih kecil 0, maka dia tidak ada atau tidak memiliki titik potong ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal, dimana soal yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian atau HP ya dari sistem persamaan serta tentukan diskriminannya. Nah, ini yang pertama ada YX kurang 3, satu lagi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Kalau yang ini berarti dia linear ya. Nah, kemudian kalau yang ini adalah kuadrat ya. Nah, linear kuadrat. Ini berarti kita akan buat ini, dia disubstitusikan. Substitusikan Y ini ke dalam Y yang atas atau yang bawah, atau yang bawah ke atas. Nah, kalau dia disubstitusikan, maka akan memperoleh si Y1 sama dengan Y2.
Bun, yang mana Y1 mana yang Y2 suka hati, terserah kita mau yang mana. Di sini saya buat Y1, di sini Y2. Kalau disubstitusikan, dimasukkan nilainya, maka Y1 sama dengan Y2. Nah, jadi kita masukkan Y1 sama dengan Y2, berarti Y1 itu harus bentuknya Y sama dengan. Nah, ini udah ada dalam nih Y sama dengan. Berarti Y sama dengan X kurang 3. Di sini Y2-nya adalah X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, jadi bentuk yang ini harus kita buat Y sama dengan. Nah, kalau nanti ada di soal, misalnya dia di sini Y tambah 3 sama dengan Y tambah 3 sama dengan X gitu ya. Misalnya di soal kayak gini. Maka ini kita ubah dulu dia menjadi Y sama dengan. Berarti Y tinggalkan sendirian, berarti Y sama dengan X. 3-nya pindah, Y sama dengan X kurang 3 gitu. Kalau misalnya di soal Y tambah 3 sama dengan X, atau bentuknya bukan Y sama dengan, maka ubah dulu dia menjadi Y sama dengan. Nah, kebetulan di sini dia udah Y sama dengan, maka kita tidak perlu berubah lagi. Maka Y sama dengan X kurang 3 untuk Y1, Y2-nya adalah X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Nah, di sini tinggal kita buat sama dengan 0. Jadi semuanya kita pindahkan ke sebelah kiri, semuanya terus sama dengan 0 ya. Nah, supaya dia positif gampang, saya putar ini boleh ya, diputar. Saya putar, berarti ini X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan X kurang 3. Sama aja ya. Nah, kemudian yang sebelah sini, yang X sebelah sini, yang angka-angka sebelah sini, semuanya yang sebelah sana kita buat sama dengan 0. Tinggalkan semuanya yang sebelah kanan. Berarti ini X kuadrat dikurang 4X, yang X pindah jadi min X, ditambah 3 yang ini, terus min 3 pindah ke sini, jadi positif 3 sama dengan 0. Nah, ini harus tahu ya, ini tinggal pindahkan saja. X kuadrat tetap, min 4X, yang ini pindah jadi min X, 3 yang ini turun, min 3 pindah jadi 3 sama dengan 0. Jadi yang sebelah kanan udah gak ada lagi. Nah, kemudian ini X kuadrat, 4X dikurang X berarti dikurang 5X, 4X dikurang 1X min 5X, ditambah 6 sama dengan 0. Nah, jadi untuk menentukan himpunan penyelesaian ini adalah merupakan titik potongnya ya. Himpunan penyelesaian adalah merupakan titik potong dari gambar grafik yang akan kita buat nanti ya selanjutnya. Nah, ini X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Kita mau menentukan HP-nya atau titik potongnya. Titik potong di antara persamaan yang ini, Y X kurang 3 dengan Y X kuadrat kurang 4X tambah 3. Ini berarti gimana Bun? X kuadrat dikurang 5X tambah 3. Ini tinggal kita cari berapa nilai X. Nah, seperti yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, kalau dikali berat sama dengan 6, kalau ditambah sama dengan min 5. Berarti dikali sama dengan 6 ditambah sama dengan min 5, berarti saya buat di sini 6. 1 kali 6 ya. 1 tambah 6. Berarti yang supaya dia minus di sini 1 kali 6 nggak bisa ya. Berarti minus bukan. Kalau 1 sama 6, 2 sama 3. Nah, kita tes dulu ya. 2 kali 3, 6. Min 2 kali min 3, min 6. Min 2 tambah min 3 sama dengan min 5. Baru pas ya. Nah, 1, 6 tadi belum pas. Nah, ini berarti min 2 kali min 3, 6. Min 2 tambah min 3 sama dengan min 5. Oke, berarti ini faktornya adalah X dikurang 2. Satu lagi X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini sel-selnya boleh saya hapus ya. Nah, ini X kurang 2 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Maka di sini titiknya yang pertama X sama dengan 2. Satu lagi titik yang kedua adalah X sama dengan 3. Nah, supaya ini kita tahu ini titiknya titik apa, saya mau buat di sini X1 sama X2 ya, biar tahu titiknya itu kan berarti 2. Nah, kemudian kita tentukan ini X sudah. Maka kita tentukan si Y-nya. Kita tinggal tentukan si Y. Tentukan si Y dari mana, Bun? Boleh dari yang atas, boleh dengan yang bawah. Pilih aja yang mana. Nah, kita cari yang gampang aja. Kita pilih yang Y1 karena dia lebih gampang. Nah, tinggal dimasukkan. Berarti kalau dia Y1 ini ya, Y1 kita buat ya, Y sama dengan X dikurang 3. Yang pertama kita masukkan untuk X1-nya sama dengan 2. Berarti Y sama dengan X-nya yang pertama adalah X1 nih ya, X1 sama dengan 2 dikurang 3, maka Y untuk yang pertama adalah 2 kurang 3 sama dengan minus 1. Nah, ini ya. Nah, jadi diperolehlah titik di mana titiknya yang pertama adalah X, Y, yaitu 2, min 1.
Nah untuk yang ini sama juga, yang kita pilih yang mana, Sukati, atas atau bawah Sukati, tapi yang atas aja karena lebih gampang ya. Berarti Y sama dengan X dikurang 3. Nah yang kita masukkan adalah X yang kedua ya. Nah ini kan untuk yang X pertama sudah, ini selanjutnya untuk yang X kedua, untuk menentukan Y satu lagi. Berarti ini Y sama dengan X2 nya kita masukkan 3 dikurang 3, maka Y sama dengan 0. Oke, maka titik yang kedua adalah X, Y yaitu 3,0. 3,0. Nah, jadi udah dapat himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama 2,-1 dan 3,0. Titik 2,-1 dan 3,0 ini merupakan titik potong. Nah, di sini dapat titik potongnya adalah 2 ya. 2 titik. Nah, kita tes dulu diskriminannya. Apakah benar diskriminan ya? Kan katanya tentukan diskriminannya. Nah, saya tulis di sini ya. Nilai diskriminan saya buat warna merah biar tahu. B kuadrat diskriminan rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Berarti B kuadrat. Nah, ini yang mana B-nya, Bun? Nah, ini B-nya ini adalah yang ini, yang kita faktorkan tadi. Nah, yang ini yang A, B, C-nya ini adalah yang ini. Nah, dari sini kita peroleh A-nya adalah 1, B-nya -5, C-nya 6. Nah, jadi diskriminan itu bukan di soal ini ya, tapi yang udah kita samakan antara Y1 sama dengan Y2, yaitu yang ini yang kita buat faktor tadi. Ini cara mencari diskriminan itu yang di sini ya. Berarti A1 B-5 C-nya 6. Berarti B kuadrat adalah 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali C-nya. B kuadrat adalah -5 kuadrat. -5 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali C-nya 6. Berarti 5 kuadrat 25 dikurang 4 kali 1 kali 6. Berarti 24. Oke, 25 kurang 24 D-nya 1. Nah, karena D1 katanya adalah D1, berarti D lebih besar dari 0 ya. Karena D1 berarti D ini lebih besar dari 0, maka dia memotong di 2 titik. Nah, memotong di 2 titik, bentuk kurvanya berarti memotong seperti inilah ya. Nanti kita jelasnya nanti kita gambar memotong di 2 titik, di mana titiknya itu adalah 2,-1 dan 3,0. Pas ya, dia memotong di 2 titik. Ini titik pertama, titik kedua, pas dia. Oke, untuk selanjutnya kita ke nomor 2, di mana nomor 2 tentukan HP dari sistem persamaan berikut serta tentukan diskriminannya. Nah, jadi ini ada Y1, ini ada Y2. Di sini udah dalam bentuk Y sama dengan, berarti kita tinggal buat Y1 sama dengan Y2. Boleh Sukati, ini Y1 nya adalah 4X kuadrat dikurang Y yang kedua adalah X sama dengan, ya kan, Y2 nya adalah X dikurang 1. Nah, ini kita buat sama dengan 0, berarti tinggal dipindahkan. Berarti ini 4X kuadrat dikurang X ditambah 1, pindah, ini sama dengan 0 jadinya. Oke, ini tinggal kita faktorkan. Kita faktorkan X kuadrat, ini 4 nya kali ke 1 ke depan ya, karena dia lebih angkanya lebih dari 1, udah saya ajarin yang kemarin. Berarti ini 4 nya kali ke depan kali ke sini, berarti X kuadrat dikurang X ditambah 4 sama dengan 0. Kita cari dulu. Kalau dikali sama dengan 4, kalau ditambah sama dengan -1. Berarti kalau 4 itu kan 1 kali 4, 2 kali 2. Udah itu aja. Di antara 1 4 dan 2 tambah 2, ini ada nggak hubungan dengan -1? Ternyata nggak ada. Nah, Bun, nggak ada. Tidak ada yang kalau dikali 1 kali 4 4, 2 kali 2 4 ya. Kalau ditambah sama dengan -1 nggak ada. 1 4 dengan 2 2 nggak ada hubungannya sama -1. Jadi gimana, Bun? Nah, coba kita lihat diskriminannya. Nah, kalau seperti ini, kita langsung ke diskriminannya. Di mana diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC ya. Berarti B kuadrat ini ya, yang kita buat ini ya. Nah, ini kita hapus sel-selnya. Ini menjadi, ini dia yang A-nya sama dengan 4, B-nya -1, C-nya 1. Nah, kita tes. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat berarti ini -1 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 4 dikali C-nya 1. -1 kuadrat itu adalah 1, kemudian dikurang 4 kali 4 16 ya, 4 kali 4 16, 16 dikali 1 sama dengan 16.
ya. Coba lihat 4 kali 4 4 kali 4 16, 16 kali 1 16. Nah, 1 dikurang 16 itu sama dengan minus 15. Dari sini kita peroleh diskriminannya minus 15. Berarti diskriminan itu lebih kecil dari 0 karena minus 15 lebih kecil dari 0. Karena diskriminan lebih kecil dari 0, maka HP-nya itu adalah tidak ada, himpunan kosong atau tidak ada. Nah, kemudian dipastikan grafiknya itu adalah tidak memotong. Ya, grafiknya itu tidak memotong. Terbuka ke atas karena A-nya lebih besar dari 1, ya. Nih. Nah, dia tidak memotong grafiknya. Kemudian himpunan penyelesaiannya yaitu tidak ada karena dia diskriminannya itu lebih kecil dari 0, ya. Nah, seperti yang ini, yang ketiga ini. Tidak memotong, diskriminan lebih kecil, himpunan penyelesaian atau titik potongnya itu tidak ada. Makanya ini tadi nggak bisa dikerjakan. 4x kuadrat dikurang x tambah 1 tidak bisa difaktorkan karena diskriminan lebih kecil dari 0. Oke, selanjutnya yang di nomor 3. Nah, nomor 3, agar garis Y sama dengan 2x tambah 5 menyinggung Y sama dengan ax kuadrat dikurang 4x tambah 2, maka nilai A berapa? Nah, ini dia nggak nanya himpunan penyelesaian, tapi dia nanya A saja. Nah, dari kata-kata soalnya, itu kita bisa lihat katanya menyinggung. Nah, kalau menyinggung berarti dia diskriminan sama dengan 0. Nah, jadi kita tinggal cari diskriminan sama dengan 0 itu berapa si A-nya. Nah, berarti ini tinggal kita samakan. Y ini untuk Y yang pertama, ini yang Y yang kedua. Kita substitusikan, maka kita peroleh Y1 sama dengan Y2, di mana Y1 adalah 2x tambah 5, Y2 adalah ax kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Ini kita boleh putar ya, karena saya mau yang x kuadratnya sebelah kiri. Maka ini ax kuadrat dikurang 4x tambah 2 sama dengan 2x tambah 5. Oke, tinggal ax kuadrat dikurang 4x, 2x nya pindah jadi dikurang 2x, terus 2 ditambah 2 pindah, positif 5 pindah jadi dikurang 5 sama dengan 0. Oke ya, ax kuadrat min 4x, 2x nya pindah min 2x, 2 nya di sini, positif 5 nya pindah jadi min 5. Nah, kemudian di sini ax kuadrat utang 4 utang 2 jadi utang 6x, 2 dikurang 5 itu sama dengan minus 3 sama dengan 0. Nah, ini kita nggak perlu cari berapa HP-nya karena dia nanya A-nya berapa. Ini kan udah kita samain kan, berarti kalau udah kita samain berarti kita bisa dapat diskriminannya. Nah, kita peroleh diskriminan sama dengan 0. Dari mana, Bun? Karena dia katanya menyinggung. Karena kalau menyinggung dia diskriminan sama dengan 0. Dimana diskriminan sama dengan 0, tinggal kita buat rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0 B kuadrat. Nah, ini kita peroleh dulu di mana A-nya. A-nya itu sama dengan si A ya. Kemudian si B adalah minus 6. Si C adalah minus 3. Nah, tinggal kita masukkan B kuadrat. Berarti minus 6 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya A dikali C-nya adalah minus 3 sama dengan 0. Minus 6 kuadrat sama dengan 36. Ini minus 4 dikali A dikali minus 3, naik jadi positif. 4 dikali A, 4 kali 3 sama dengan 12A, sama dengan 0. Udah, naik pos, 4 kali A, 4 kali 3 sama dengan 12A. Nah, kemudian, berarti kalau cari 2A-nya saja, tinggalkan dia sendirian. 12A, 36-nya pindah, berarti 12A sama dengan minus 36, berarti A aja sama dengan minus 36 per 12, maka A sama dengan minus 3. Oke ya, 36 bagi 12 sama dengan minus 3. Diperolehlah A sama dengan minus 3. Seperti itu ya. Nah, selesai pembelajaran kita, video pembelajaran kita untuk kali ini. Untuk tugas kamu adalah di UKBM halaman 66 sampai 67 masalah 1 dan masalah 2. Nah, di masalah 1 itu ada gambar grafik. Gambar grafiknya di skip dulu, nanti kita kerjakan untuk pertemuan selanjutnya. Tapi yang dikerjakan berarti yang masalah 1 dan masalah 2 ya. Kalau ada pertanyaan boleh dijawab saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.